Nah, teman-teman, mari kita bahas tentang langkah politik Kang Deddy Mulyadi atau biasa kita kenal sebagai KDM. Langkah politiknya menurut saya cukup cerdas ya. Ketika sebelum dilantik, beliau sudah membuka seluruh anggaran yang ada di provinsi secara mendetail. Dan saya sebagai warga juga bahagia karena saya bisa tahu ternyata anggarannya sebesar itu gitu. Apalagi misalkan kita fokus di anggaran jalan, peningkatan pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan juga bisa didetailkan sebetulnya sampai tingkat kota, cuman kemarin hanya yang dibuka baru sebagian. Mengapa itu sebagai langkah cerdas? Karena di waktu yang sama anggota DPRD-nya tidak punya data pembanding yang lain, sehingga ketika sudah dibuka, yang lain itu tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang mengubah karena di awal sudah diketahui oleh masyarakat umum. Maka di perjalanan jika nanti ada perubahan, maka tuduhannya bisa dialihkan ke para anggota DPRD bahwa mereka lah yang menginginkan perubahan itu. Sehingga di waktu yang sama DPRD sudah dalam posisi kalah tahap pertama itu. Tahap kedua yang dilakukan adalah pembukaan APBD secara transparan, khususnya daerah-daerah yang hari ini belum semuanya, baru beberapa kota. Itu juga langkah politik yang cukup cerdas karena program KDM sebagai gubernur bisa juga bertolak belakang dengan program kota dan kabupaten karena mereka memiliki otonomi sendiri. Sedangkan jika misalkan kegiatan tersebut dilakukan, misalkan di daerahnya menolak, bisa saja terjadi. Tapi langkah cerdiknya KDM memanggil dan membuka semuanya secara transparan. Dan di waktu yang sama beliau juga memasukkan beberapa program dasar. Salah satunya adalah program tentang perbaikan jalan, infrastruktur, drainase, dan juga tentang kamar mandi yang ada di sekolah. Secara tidak langsung daerah akhirnya ketika itu dibuka, masyarakatnya juga tahu. Dan misalkan anggarannya ternyata yang dialokasikan cukup kecil, maka hantaman hantaman masyarakat bakal terjadi kepada pemerintah daerah. Jika misalkan ditolak, maka masyarakat juga akan marah karena tidak berkesinambungan antara program provinsi dan kota. Misalkan jika diterima, maka secara tidak langsung anggota kota kabupaten, pemerintahan kota kabupaten harus menyesuaikan di rancangan anggaran di RAPBD-nya yang tahun 2025-2026. Jika dirubah secara RAPBD-nya secara radikal seperti itu, secara tidak langsung rapat-rapat yang sebelumnya juga otomatis akan merubah RAPBD. Jika sudah terjadi hal tersebut, maka secara tidak langsung program pemerintahan khususnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat akan berkesinambungan ke daerah. Karena masyarakatnya sudah paham tentang anggarannya, dan jika ternyata di kemudian hari jalannya masih jelek dan semuanya, maka tembakannya akan diarahkan kepada pemerintah daerah. Ini cerdas sekali sebetulnya. Dan saya juga bahagia akhirnya sebagai masyarakat jadi tahu berapa jumlah anggaran-anggaran tersebut, baik provinsi maupun kota. Dan secara tidak langsung, maka program KDM ini akan berjalan sampai level daerah. Untuk khususnya, yang tahun ini diarahkan adalah perbaikan jalan, drainase, PJU, dan kamar mandi sekolah. Itu akan berjalan cukup mulus. Karena di DPRD tidak bisa dihantam,
karena di awal dia sudah kalah dalam posisi, kemudian tingkat kota yang mungkin punya daerah otonom bisa menolak pun gagal melakukan itu karena sudah dibuka di awal. Maka keren lah ini menurut saya langkah politiknya KDM, dibuka secara transparan, masyarakat tahu, dan di waktu yang sama masyarakat juga akan ikut andil mengawasi. Dan selain ikut andil mengawasi, masyarakat juga ikut andil membayar pajaknya. Kenapa? Karena memang yang ditampilkan baik di media sosialnya, khususnya di TikToknya, perbaikan jalannya terus berlangsung. Sehingga saya juga sebagai masyarakat Jawa Barat memang mau membayar pajak pada akhirnya, karena pajak kita digunakan secara baik dan benar. Semoga ini juga menjadi langkah baik untuk masyarakat Jawa Barat. Tahun ini, tahun depan, dan tahun selanjutnya jalannya licir, kemudian drainasinya jalan, kemudian PJU-nya harurung, kamar mandi sekolahnya beres, dan di waktu yang sama mudah-mudahan karena semua aksesibilitas dan mobilitasnya bisa menyentuh berbagai wilayah di Jawa Barat karena jalannya yang sudah bagus. Saya berharap investor juga mulai datang. Yang kedua adalah pariwisata kita yang indah di Jawa Barat akan didatangi oleh banyak orang karena semuanya satset, gampang. Kalau sekarang kan kadang jalannya butut, jadi malasnya ke tempat wisata, betul kan? Sehingga ini mudah-mudahan di 3 tahun selanjutnya kita akan melihat investasi Jawa Barat melaju lebih baik. Mungkin itu pendapat saya, analisis saya. Terima kasih.